di dalam keluarga itu masing-masing punya peran yang jelas. Siapa kepala keluarganya? Jadi fungsi suami, fungsi istri harus jelas. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan perhatikan satu bagian dari Alkitab, yaitu di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. 3 Yohanes pasal 1 ayat kedua dan ketiga. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Khotbah hari ini diberi judul tentang family mental health, tentang kesehatan mental keluarga. Stay at home, stay mental healthy. Artinya selama kita tinggal di rumah, selama kita ada bersama-sama keluarga kita, artinya keluarga kita harus dalam kondisi kesehatan jiwa yang sebaik-baiknya, harus dalam kondisi kesehatan yang baik, kesehatan jiwa yang baik. Masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita diperlakukan untuk membatasi kerumunan, membatasi perjumpaan dengan orang lain, dan semua orang membatasi bepergian, semua dianjurkan di rumah, berarti membuat kita yang sebelumnya waktu di rumah hanya sedikit, sekarang waktu di rumah banyak. Yang tadinya mungkin ada yang kurang senang tinggal di rumah, sekarang dipaksa harus tinggal di rumah. Tetapi Alkitab mengatakan buat kita bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Artinya meskipun di rumah, meskipun di luar rumah, meskipun di rumah waktunya lama, semuanya dalam keadaan baik-baik. Jangan sampai karena kita harus di rumah terus menjadi tidak baik. Dan semuanya harus dalam keadaan yang tetap sehat, tetap sehat. Dan dikatakan terutama keadaan jiwa mereka, keadaan jiwa mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Stay at home, stay mental healthy. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip daripada apa yang Rasul Yohanes katakan adalah prinsip tentang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup mengalami kemenangan iman, overcomer di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang hidupnya sebagai pemenang, maka orang itu pasti adalah orang yang setia, sungguh-sungguh di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan pasti akan berdampak atau menghasilkan, yaitu sebuah kehidupan yang baik-baik saja. Kehidupan di rumah baik-baik, kondisi jiwanya baik-baik, keadaan keluarganya baik-baik. Jadi kalau di Alkitab digambarkan seperti pohon yang tumbuh atau ditanam di tepi aliran air, maka pohon itu tidak pernah layu, pohon itu tidak pernah kering, pohon itu selalu tampak rimbun, rindang, dan berbuah. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang seharusnya menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka dia akan bertumbuh dalam kondisi yang sehat. Sehat, terutama yang saya maksudkan di sini, korelasinya adalah dalam kondisi kesehatan secara utuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga terlebih secara jiwani dan juga secara rohani. Coba kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia ada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Coba saudara perhatikan.
Barang siapa dia berada dalam keadaan terang tetapi yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ya, seperti orang bingung, tidak tahu kemana dia pergi, seperti orang tersesat, seperti orang tidak tahu jalan, tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itulah yang telah membutakan dia. Saudara, ayat firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, kita pahami dalam-dalam dan baik-baik, bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan mempunyai relasi, mempunyai hubungan yang sehat, mempunyai hubungan yang baik-baik. Tentunya dalam konteks Alkitab adalah hubungan yang baik-baik, adalah hubungan yang penuh dengan peacefully. Sebab orang itu akan menjadi peacemaker, pembawa damai. Hubungan yang penuh dengan merciful, kemurahan hati. Sebab orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup dalam prinsip kerajaan Allah, memiliki hati yang disebut murah hati. Satu sama lain saling merendahkan hati, merendahkan diri, meekness. Itu adalah prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sebagai dasar daripada pengajaran atau dasar dari prinsip nilai kehidupan pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Family mental healthy, jadi kesehatan keluarga. Saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan secara fokus tentang hubungan antara kesehatan jiwa, kesehatan mental dengan keluarga. Dan menurut pandangan Alkitab yang baru kita baca, hubungan antar manusia yang paling dekat tentunya dengan saudara, itu tentunya diawali dari keluarga. Sehingga keluarga ini, saya mempunyai pandangan, menjadi tempat yang utama, untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam orang lain itu bertumbuh berkembang. Dan tentunya pertumbuhan dan perkembangan atau yang disebut kedewasaan, ini yang disebut sebagai perkembangan mental spiritual. Alkitab mengatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, camkan baik-baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini yang saya maksud. Rumah, keluarga, hubungan orang tua dan anak-anak itu menjadi semacam poros yang melanjutkan hubungan orang tua, papa, mama dengan Tuhan. Harus ada kelanjutannya. Jadi papa dan mama dalam berhubungan dengan anak-anak itu menjadi kelanjutan atau kepanjangan dari hubungan papa mama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, ini saya sebut poros. Kalau poros ini asnya, kalau ada as sumbunya salah, maka tentunya akan berakibat pada jalan-jalan yang salah. Dan Alkitab menunjuk bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan seluruh kekuatan, ini harus memberikan kesan. Orang dewasa mengasihi Tuhan, papa mama mengasihi Tuhan, sikap mengasihi Tuhan itu harus memberi kesan kepada anak-anaknya, sehingga dari kecil anak-anak itu melihat bagaimana
mengalami kasih-Nya Tuhan. Dan kasih Tuhan yang dialami oleh anak-anak, yang dilihat, dirasakan, dikecap, itu akan menjadi bagian yang utama di dalam hati mereka. Dan itu yang akan menjadi dasar untuk menumbuhkan hasrat atau keinginan tentang kasih, tentang kasih-Nya. Diawali dengan mengalami kasih Tuhan, kemudian selanjutnya akan menumbuhkan kasih antar sesama. Dan Alkitab menunjukkan tempat utama untuk mengajarkan atau mewujudkan atau bisa dikatakan memperlihatkan, mempertontonkan itu di keluarga. Di keluarga. Terus di gereja bagaimana? Ya, Alkitab tidak mengatakan yang lain di gereja, hanya mengatakan itu di keluarga. Tidak pernah Alkitab mengajarkan untuk mengasihi Tuhan diajarkan kepada anak-anak, itu diajarkan di gereja. Tidak, tapi itu di keluarga. Bahwa di gereja ada sekolah minggu, itu bagian daripada memperlengkapi orang-orang percaya. Supaya saudara jangan salah mengerti. Saudara pikir kalau anak-anak sudah ke gereja, kalau orang tua ke gereja, maka semuanya sudah, porosnya sudah lurus. Tidak, saudara. Poros lurus itu harus dimulai dari rumah. Sumbunya itu lurus harus dimulai dari rumah. Saudara paham? Ulangan pasal 6 yang kita kenal dengan Shema. Dengan kata lain, Alkitab itu menyatakan bahwa keluarga itu menjadi tempat paling utama untuk menanamkan kasih Allah dalam hati anak-anak. Keluarga itu menjadi tempat paling utama untuk terjadinya proses pendewasaan secara mental, spiritual. Dimulai sejak anak-anak, sejak lahir, sejak kecil, sejak balita, sampai anak-anak itu bertumbuh menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Ini semua dimulai dari rumah, dari keluarga. Dan fondasi atau dasarnya atau DNA-nya itu adalah kasih, di mana Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Nah, timbul pertanyaan tentunya, mengapa sebagian besar orang Kristen, mengapa sebagian besar orang yang rajin ke gereja, mengapa sebagian besar orang yang aktif melayani, mungkin, namun tetap memiliki sikap atau attitude, tetap memiliki nilai, tetap memiliki gaya hidup yang tidak berbeda dengan orang Kristen. Beberapa survei menunjukkan hal itu. Untuk anak-anak misalnya, anak-anak yang mencontek perbedaan antara orang Kristen dan bukan Kristen tidak terlalu berbeda signifikan. Kan begitu? Ya, tidak beda signifikan. Begitu pula pada orang dewasa. Perilaku-perilaku yang berkaitan dengan moral antara orang Kristen dan bukan orang Kristen, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Seandainya perbedaan itu sudah signifikan, berarti misi daripada gereja kerasulan yang disebut reformatif, transformatif itu sudah bisa kita lihat di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya tidak akan membahas hal-hal itu, tentu suatu misteri. Mengiring Tuhan itu harus penuh dengan ketekunan, dengan iman dan kesetiaan, tidak melihat semata dari apa yang sudah terjadi dan perubahan apa yang bisa dilihat. Sebab itu kita perlu memahami yang disebut kesehatan mental. Karena rupanya kesehatan mental itu dimulai terbangunnya manusia dengan kesehatan mental yang baik, itu dimulainya dari pengalaman manusia dalam berrelasi di dalam keluarga. Jadi penelitian yang didapatkan oleh para peneliti di dunia sains itu menegaskan atau meneguhkan kembali seperti apa yang dikatakan di Alkitab yang tadi sudah kita baca bagian-bagian Alkitab tentang hal itu. Jadi apa itu kesehatan mental? Apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan mental adalah tingkat kesejahteraan psikologis dari seseorang, atau tingkat kesejahteraan seseorang dilihat dari aspek mental, aspek psikologisnya. Ada aspek pikirannya, ada aspek emosinya, ada aspek perilakunya. Atau yang dikatakan
kesehatan mental itu adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mengalami penderitaan. Artinya tidur juga enak, tidak ada kegelisahan yang menerus, tidak ada letak atau menerus, tidak ada pikiran yang berulang terus muncul dalam benaknya terus menerus sehingga dia tidak mampu mengerjakan yang lain, tidak ada perasaan sedih yang terus menerus sehingga dia tidak mempunyai semangat, tidak mempunyai gairah hidup, berpikir selalu ingin mengakhiri hidup dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai kesehatan mental, sehingga dia tetap bisa berfungsi dalam kehidupan yang sehari-hari. Dia tetap bisa berproduksi atau produktif dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi ayah, bisa berfungsi jadi ayah, menjadi ibu, bisa berfungsi jadi ibu, menjadi suami, bisa berfungsi sebagai suami, dan selanjutnya. Dia bisa tetap berfungsi walaupun menghadapi perubahan-perubahan atau menghadapi tekanan-tekanan atau yang biasa disebut stres. Jadi waktu mengalami stres, dia tetap bisa ada dalam tingkat kesejahteraan yang disebut bisa beradaptasi. Ini biasanya yang disebut sebagai penyesuaian diri atau adaptasi, atau biasa yang disebut dengan resilient, ketangguhan orang untuk beradaptasi. Sehingga emosi dan perilakunya, cara berpikirnya tidak menjadi terganggu, tetap bisa memberikan kesukaan pada dirinya dia. Jadi kalau lebih terperinci, kesehatan mental itu meliputi yang pertama kesejahteraan emosionalnya atau biasa disebut kesejahteraan psikologis, kemudian kesejahteraan spiritualnya, tentunya juga kesejahteraan dalam berrelasi atau kesejahteraan sosial. Sebetulnya juga termasuk dengan kemampuan intelektualnya. Dan apa yang saya sebut tadi ini, yang disebut kesejahteraan mental, kesejahteraan emosional, kesejahteraan sosial, spiritual, dan fungsi intelektualnya, memampukan dia untuk berpikir dengan baik. Sebab semuanya itu mempengaruhi aspek pikirannya. Memampukan dia untuk bisa beremosi, mengekspresikan emosinya, mengelola emosinya, mengelola kemarahannya dengan baik. Dan memungkinkan dia untuk dapat bertindak dengan baik, bertindak yang dapat dipertanggungjawabkan, bertindak yang produktif, bertindak yang tidak merugikan. Menentukan bagaimana kita beradaptasi itu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan mental atau kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu menentukan kemampuan beradaptasi, kemampuan menyesuaikan diri. Maka dengan kata lain, kesehatan mental itu sangat menentukan kemampuan dia menghadapi stres, menangani stres, kemampuan dia bergaul, kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain, kemampuan dia berinteraksi dengan saudara-saudaranya, keluarganya. Tadi kan sudah disebut oleh Rasul Yohanes, kemampuan dia beradaptasi, berrelasi dengan suami dan istri, beradaptasi, berrelasi dengan anak-anak. Seperti kita ketahui, anak-anak tentunya dimulai dari anak itu lahir sampai anak itu menjadi dewasa, mengalami berbagai perubahan-perubahan dalam kehidupan. Tentunya setiap perubahan itu memerlukan adaptasi dari kedua orang tuanya, entah itu ayah, entah itu ibu. Dan kalau dia bisa beradaptasi secara produktif, dia tetap bisa berrelasi dengan baik, tidak merugikan satu dengan yang lain, maka itu disebut sebagai bagian daripada kesehatan mental. Dan kemampuan dia untuk membuat decision, atau yang biasa disebut decision making. Jadi dengan kata lain, kesehatan mental itu sangat penting, karena kesehatan mental itu sangat mempengaruhi di setiap jenjang kehidupan. Mulai dari sebelum menikah, kemudian punya anak, mulai dari anak, remaja, sampai dewasa. Tentunya kita perlu tahu faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Faktor yang utama yang berpengaruh dengan kesehatan mental yang nomor satu adalah faktor biologi, faktor fisik. Ya, terutama adalah organ otak dan panca indera kita. Itu nomor satu. Bagaimana otak bekerja, bagaimana panca indera memberikan informasi kepada otak, bagaimana otak memproses, hasil prosesnya seperti apa dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi kesehatan mental.
apa yang sudah terekam, apa yang menjadi memori otak, dan bagaimana memori itu berpengaruh terhadap informasi yang baru, dan bagaimana mengasimilasi informasi yang baru dengan memori yang telah ada, bagaimana itu mengakomodasi menjadikan satu ide baru. Itu sangat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Yang kedua adalah psikoedukatif. Psikoedukatif yaitu pengalaman-pengalaman yang didapat oleh seseorang sejak lahir ke dunia melalui pola asuh, melalui pendidikan, baik di rumah maupun kemudian kelak di sekolah. Dan kemudian juga psikososial, bagaimana pengalaman seseorang berinteraksi, berrelasi dengan lingkungannya, mulai dari lingkungan di sekitar rumah, lingkungan sekolah, dengan peer groupnya, dengan teman kerjanya, dan sebagainya. Dan kemudian juga adalah faktor yang disebut psikospiritual, bagaimana seseorang itu memaknai hubungannya dengan Tuhan, bagaimana seseorang itu memiliki sebuah pandangan tentang pentingnya, esensinya dalam interaksi, dalam relasinya dengan Tuhan dan dengan sesama orang-orang seiman. Jadi, suatu keluarga, tentu di dalam keluarga itu ada interaksi. Dan Alkitab sebagai bagian dari perintah Tuhan Yesus yang utama adalah mengasihi sesama, sama seperti mengasihi Tuhan. Jadi interaksi yang terjadi di dalam keluarga tentunya itu juga interaksi yang dengan dasar kasih, atau yang biasa disebut unconditional love. Masing-masing anggota tidak egois, tidak memperhatikan diri sendiri, namun saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Maka kalau relasi semacam itu terjadi, akan menumbuhkan atau membangun sebuah sistem di dalam keluarga yang memungkinkan setiap pribadi yang ada di dalam keluarga itu dapat berfungsi, berkembang, menjadi dewasa secara sehat, dan masing-masing dapat belajar untuk menjalin relasi secara sehat dan efektif. Saudara bisa lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat pertama dan keempat. Jadi Alkitab itu sebetulnya syarat dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi kita harus paham nih, kita harus paham. Jadi fungsi utama keluarga dalam kondisi dengan kesehatan mental yang sehat, tentunya dia memerlukan kesehatan mental yang baik, karena fungsi utama keluarga itu yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional. Setiap orang membutuhkan dukungan, setiap orang membutuhkan rasa aman, setiap orang membutuhkan dimengerti, setiap orang membutuhkan penghargaan, dan selanjutnya. Dan yang kedua, keluarga itu adalah sistem pendukung utama. Sistem pendukung utama ini juga merupakan suatu kondisi di dalam keluarga yang harus dibangun melalui tentunya relasi, sehingga memungkinkan setiap orang itu bisa bertumbuh, makin lama makin menjadi dewasa. Ini sistem pendukung utama. Jadi seseorang dapat menopang yang lain, seseorang dapat menjaga yang lain, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi dukungan, saling mensupport. Di Asia, budaya-budaya di Asia, di Timur, sistem pendukung itu masih berjalan dengan baik, karena kita masih mengenal keluarga batik dan keluarga besar. Berbeda dengan negara-negara yang sudah mengalami yang disebut negara-negara maju dengan meninggalkan sistem tradisional. Sistem pendukung ini seringkali menjadi sebuah tantangan yang besar sekali. Dan yang ketiga, fungsi utama keluarga itu adalah tempat utama untuk mewariskan, menanam moral, menanamkan nilai-nilai, menanamkan kebajikan. Dan yang keempat, fungsi utama keluarga itu adalah tempat untuk mentransmisikan budaya, tentunya termasuk tradisi dan nilai-nilai tadi. Mentransmisikan artinya nilai-nilai di dalam keluarga bisa dibagikan menjadi nilai-nilai bagi masyarakat, bisa memberikan suatu influence, pengaruh. Sebaliknya nilai-nilai dari luar keluarga, nilai-nilai dari dunia luar, sebelum diambil menjadi nilai keluarga itu bisa difilter. Nah, itu saya maksud mentransmisikan.
Tentunya keluarga Kristen, keluarga yang memiliki dasar yang kokoh dan menghidupi kebenaran, dan hasil dari menghidupi kebenaran itu adalah kehidupan yang sehat-sehat, yang baik-baik saja, dan yang jiwanya sehat, tentunya akan mengalami proses pada waktu mentransmisikan ini, akan mengalami suatu proses atau biasa disebut pergumulan. Nah, tentunya iman adalah menjadi dasar yang kuat untuk membangun sebuah pandangan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan perintah Allah, sehingga tidak semua nilai dari luar itu diterima mentah-mentah menjadi bagian daripada nilai-nilai keluarga. Tapi sebaliknya, nilai-nilai kebenaran yang didapat dari kebenaran firman Allah itu bisa dibagikan, bisa menjadi pengaruh di dalam kehidupan di luar. Itu jadi fungsi utama keluarga. Rupanya fungsi utama keluarga itu basicnya adalah kesehatan mental yang baik. Dan yang terakhir, saudara, tentunya ibadah ini tidak bisa terlalu lama, bukan singkat ya. Jadi kesehatan mental keluarga itu meliputi sistem keluarga yang berfungsi sehat. Sistem itu artinya bagaimana sebuah sistem dibangun dengan relasi, hubungan. Jadi kalau sistemnya itu sehat, maksudnya di keluarga itu tidak terjadi campur aduk, tidak terjadi tumpang tindih. Di dalam keluarga itu masing-masing punya peran yang jelas. Siapa kepala keluarganya? Itu jelas. Tentunya Alkitab memberikan guidance. Kepala keluarga adalah laki-laki, yaitu suami. Harus jelas. Nah, siapa yang mendukung kepala keluarga, yang menjadi penolong? Itu harus jelas. Jadi fungsi suami, fungsi istri harus jelas. Fungsi orang tua juga harus jelas. Kemudian anak juga mempunyai fungsi atau mempunyai peran dalam keluarga. Jangan sampai anak menggantikan fungsi suami, anak menggantikan fungsi istri. Sering terjadi dalam keluarga demikian. Ini karena ada kekacauan. Atau juga jangan sampai oleh karena suami atau istri kondisi kesehatan jiwanya nggak jelas, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi atau perannya, sehingga sistem yang terjadi pun sistem yang tidak mendukung perkembangan masing-masing individu dalam keluarga itu menjadi sehat. Itu sudah jelas kan? Di lain kesempatan kita akan bahas itu lebih dalam atau lebih panjang dan lebar. Dan yang kedua, kesehatan keluarga itu atau kesehatan mental keluarga itu adalah keluarga menjadi lingkungan yang memberikan rasa aman, lingkungan yang memberikan perlindungan, lingkungan yang memberikan dukungan bagi perkembangan pribadi dari lahirnya seorang individu atau lahirnya anak sampai menjadi dewasa. Dari masing-masing ada pribadi, mulai pernikahan bisa berkembang pernikahan, hubungannya itu berkembang, makin hari hubungannya makin menjadi dewasa, sehingga menurut pandangan saya dan menurut Alkitab, pernikahan itu tidak semata untuk memperoleh kebahagiaan. Kita sudah salah kaprah di mana-mana kalau ada tek berbahagia. Tidak, pernikahan itu jelas sekali. Dengan pernikahan yang sehat menghasilkan karakter yang lebih dewasa, bukan menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kekudusan, menghasilkan karakter serupa segambar dengan Tuhan. Nah, pada waktu proses ini berjalan, tentunya akan mengalami yang disebut aniaya, karena suami dan istri hidup dalam pernikahan, dalam keluarga di tengah-tengah dunia, di mana sistem dunia itu berbeda dengan sistem kerajaan surga. Sistem dunia itu berbeda dengan sistem surga. Tetapi Tuhan Yesus bukannya mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tapi saudara harus punya konsep yang jelas. Sering orang mengejar kebahagiaan dalam keluarga. Seharusnya saudara mengejar kekudusan dalam keluarga, bukan mengejar kebahagiaan. Kalau mengejar kebahagiaan itu bisa membentuk poros yang salah, sehingga akhirnya hidup saudara tidak baik-baik saja, jiwa saudara tidak sehat, tidak baik-baik, dan saudara menjadi tidak sehat. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, kesehatan mental keluarga itu adalah mengandung arti di mana di dalam keluarga itu terjadi sebuah perkembangan.
perkembangan, development, perkembangan manusia, perkembangan pribadi yang sehat. Yang sehat, tadi saya katakan yang sehat. Sehat secara fisik, sehat secara jiwani, sehat secara rohani, sehat secara pikiran, sehat secara emosi, sehat secara spiritual, sehat secara sosial. Yang sehat, yang menghasilkan tiap-tiap pribadi itu memiliki keunikan. Setiap pribadi pasti oleh Tuhan sudah ditetapkan panggilannya masing-masing. Tuhan punya rencana, Tuhan punya visi, punya misi. Keunikan masing-masing, mempunyai identitas yang unik masing-masing, dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang Tuhan telah percayakan di dalamnya, dan mampu membangun sebuah relasi, tentunya relasi yang memberikan manfaat atau berkah yang saya sebut sebagai relasi prososial dengan anggota keluarga lainnya. Nah, saya harap dengan demikian, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Yohanes, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 tadi, kita memahami bahwa orang yang hidup benar seperti yang Tuhan inginkan itu akan menghasilkan jiwa yang sehat, menghasilkan mental yang sehat. Ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.